Al-Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Al-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Fatih TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruqyah anxiety atau ruqyah untuk menangani kecemasan. Ya, kecemasan atau perasaan gelisah. Jadi saat ini sangat banyak orang termasuk umat Islam yang mengalami tekanan batin, ya, sampai kemudian muncul kecemasan yang berlebihan. Kecemasan yang berlebihan ini bisa berdampak buruk, ya, ketika tidak ditangani secara cepat dan juga tidak ditangani secara tepat. Ada yang sampai kemudian skizo, ya, ada yang tingkat sampai bunuh diri, dan ada malah yang sampai agresif, dia melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa penyebab kecemasan itu dari sudut pandang agama? Ya, jadi kita membahas kecemasan ini dari sudut pandang spiritual, bukan dari sudut pandang psikologi atau dari sudut pandang medis. Kita lihat dari sudut pandang spiritual. Kalau kita mengkaji ayat-ayat di dalam Al-Quran, orang-orang yang cemas itu pertama adalah orang-orang yang hatinya itu gelisah disebabkan karena kurang zikrullah, kurang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin, ketahuilah bahwa orang-orang yang mengingat Allah itu hatinya tenang. Hatinya menjadi tenang. Orang-orang yang mengingat Allah, jiwanya tenang. Nah, zikrullah, orang-orang yang zikrullah, tatmainnal qulub. Jadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, jiwanya pasti tenang. Siapakah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah? Itu orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, jika dia berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah, bergetar hatinya. Bergetar karena rindu dan bergetar karena takut. Rindu berjumpa dengan Allah dan takut jangan sampai membawa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, bahwa seseorang bisa gelisah, bisa cemas, disebabkan karena hatinya itu tidak diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, orang bisa cemas karena kurang bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya, misalnya mereka senantiasa merasa kurang. Mereka membanding-bandingkan nikmat yang Allah berikan kepadanya dan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang lain. Dia bandingkan dan dia merasa selalu kurang. Berarti di sini ada perasaan tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain, seseorang bisa cemas karena tidak bersabar. Tidak bersabar atas setiap cobaan dan musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Apakah cobaan penyakit, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya. Cobaan-cobaan seperti itu adalah cobaan yang pasti akan menimpa setiap manusia, khususnya setiap orang yang beriman. Atas musibah dan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita, maka kita harus bersabar. Itu. Yang berikut,
Yang menyebabkan orang cemas adalah tidak tawakal atau mungkin kurang tawakal atas apa yang akan terjadi besok, apa yang terjadi lusa, adalah sesuatu di luar nalar kita, di luar jangkauan pemikiran kita. Maka semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah konsep tawakal. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, tidak boleh setengah-setengah, ya, tidak boleh kurang dari 100%, harus penuh sehingga hati itu plong. Apapun yang terjadi besok, apapun yang menimpa saya, maka itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Al-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sudut pandang spiritual dan sudut pandang ruqyah, kecemasan itu sebenarnya bagian dari bisikan-bisikan setan. Karena orang yang cemas itu adalah orang yang hatinya senantiasa galau. Kemudian orang yang cemas itu pikirannya selalu negatif. Ketika berpikir tentang hari esok, yang dipikirkan adalah yang negatif. Dan orang yang cemas cenderung putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada bisikan-bisikan setan. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran, ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang senantiasa berbisik-bisik di dalam dada manusia. Yang dibisikkan adalah sesuatu yang tidak benar. Kekhawatiran, keraguan, ya, kecemasan akan masa depan, kecemasan atas rezeki, khawatir tentang ajal, dan lain sebagainya. Para pemirsa Al-Fatih TV yang dimuliakan Allah, ciri-ciri orang itu sedang dalam kecemasan yang berlebihan, secara fisik itu bisa kita lihat atau bisa kita rasakan dengan melihat gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama, orang yang cemas itu biasanya susah tidur. Jadi susah untuk tidur di malam hari, ya, bukan tidur di siang hari. Susah tidur di malam hari, dan itu berlangsung selama berhari-hari, bahkan ada yang berbulan-bulan. Sehingga ada yang secara medis itu dibantu dengan obat, ya, obat penenang supaya kecemasannya itu tidak naik atau minimal atau menurun, ya, supaya dia bisa tidur. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak mempan dengan obat seperti itu. Jadi ciri pertama, seseorang mengalami kecemasan atau anxiety disorder itu adalah susah tidur. Yang kedua, sering berdebar-debar. Bukan berdebar secara normal, ya. Jantung itu berdetak, ya. Dari sini berdebar. Nah, jadi sering berdebar-debar. Ketika berdebar-debar, asam lambung naik, ya. Asam lambung itu terpicu naik sehingga kepala menjadi pusing. Gejala yang lain secara fisik orang yang cemas itu kakinya biasa dingin, ujung kaki dingin, ya. Ketika berdebar-debar, asam lambung naik, kepala pusing, kemudian kaki dingin. Ada juga gejala-gejala tambahan yang kadang ada pada seorang, kadang juga tidak. Biasanya kalau orang cemas, bagian-bagian tubuh tertentu itu terasa kram, kadang lengan atau kaki. Bahkan ada beberapa orang yang seluruh tubuhnya terasa kram, bahkan ada yang kaku. Itu. Ini namanya psikosomatik, ya, efek pikiran terhadap fisik. Ya, jadi pikiran yang tidak normal, perasaan yang tidak normal itu berefek terhadap fisik. Fisik merespon setiap pikiran, fisik merespon setiap perasaan. Kemudian di dalam pikiran seseorang, orang yang cemas itu sangat banyak, ya. Orang yang cemas itu kemudian merasa dihantui dengan kematian. Dia merasa mati itu sudah dekat. Kesadaran akan kematian bukan dari pikiran yang normal. Sehingga kemudian mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, ya. Tapi dihantui kematian. Kematian itu seakan-akan sesuatu yang menakutkan dan akan terjadi pada dirinya dalam waktu yang sangat dekat. Sehingga ada orang takut naik kendaraan. Ketika naik kendaraan dia khawatir jangan sampai tabrakan, kecelakaan dan dia mati. Sangat khawatir sekali. Jadi ketakutan
akan kematian atau dihantui kematian inilah yang berdampak terhadap munculnya rasa takut. Iya, kebanyakan seperti itu, ya. Takut akhirnya terjadilah reaksi fisik terhadap ketakutan itu. Para pemirsa El-Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita mengobati, ya, cara kita mengobati anxiety atau kecemasan yang berlebihan itu? Yang pertama yang harus ditanamkan dalam pikiran kita, bahwa kecemasan itu adalah bisikan setan. Nah, itu dulu yang pertama. Bahwa itu bisikan setan. Karena dia bisikan setan, tidak boleh diikuti, harus dilawan. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa setan itu musuh yang nyata. Karena dia musuh nyata, jangan diikuti langkah-langkahnya. Ya, jangan mengikuti langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata. Berarti kalau itu bisikan setan, dilawan. Dengan cara apa? Dengan ta'awuz, misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim, dan ayat-ayat lain dan doa-doa yang lainnya, ya, yang kita baca. Jadi yang pertama harus dipahami bahwa itu adalah bisikan setan. Yang kedua, cara mengobati perasaan kita yang di dalamnya ada kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan adalah menguatkan tawakal. Ya, menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang terjadi besok saya serahkan kepada Allah. Dan Allah tidak mungkin, ya, memberikan sesuatu kepada hambanya itu sesuatu yang jelek. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada hambanya. Sekalipun Allah memberikan ujian, tapi ujian itu untuk meningkatkan keimanan kita. Ujian itu untuk mengangkat derajat kita. Maka ujian dan musibah yang Allah berikan tidak boleh dilihat dari sudut pandang negatif, tapi harus dari sudut pandang positif. Nah, itu yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus bersabar atas setiap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita ini. Dan kesabaran itu sendiri akan menjadi penolong atas segala apa yang menimpa kita. Allah menyuruh kita bersabar dan sholat, dan menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Ya, jadi karena sabar dan sholat, kata Allah, adalah penolong dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang lain, tips-tips. Kalau kita cemas, Anda cemas, dan susah tidur, ya, maka kita jalankan sunnah Nabi. Sebelum tidur berwudu, ya, kemudian berdoa, zikir dan berdoa, kemudian baring. Baring sesuai dengan sunnah Nabi. Ditambah dengan sambil baring kita mendengarkan, yaitu murattal, ayat-ayat Al-Quran. Jadi caranya ambil HP, kemudian bunyikan, ya, putar di situ murattal di HP, di setel volumenya dengan suara yang lembut yang kita senangi, kemudian juga putar qori, ya, yang suaranya itu membuat kita tertidur. Kita merasa nyaman mendengarnya, maka insya Allah dengan izin Allah Anda akan tertidur. Nah, kemudian yang lain, untuk mengobati ini jangan menyendiri, ya, harus bergaul, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Ke masjid berjamaah, pagi-pagi jalan-jalan, sore bergaul, ini tidak boleh menyendiri. Harus berinteraksi secara sosial, ya. Bisa ke masjid, bisa ke tetangga, bisa ke tempat-tempat olahraga, ya. Intinya jangan sendiri, harus berinteraksi kalau kita mengidap penyakit cemas atau ada gangguan kecemasan. Kemudian yang lain, jangan suka membuka artikel-artikel, ya, di sosial media untuk mencari tahu gejala-gejala penyakit, karena dikhawatirkan justru salah paham, informasi yang dapat itu tidak lengkap, akhirnya yang terjadi adalah kecemasan yang berlebihan. Itu. Jadi informasi yang tidak sempurna bisa menyebabkan orang cemas secara berlebihan. Kemudian yang terakhir, tentu harus ada support dari keluarga. Orang-orang di sekitar memberikan dukungan. Orang-orang yang cemas tidak boleh ditekan secara mental, tidak boleh dimarahi, tidak boleh diperdengarkan, ya, berita-berita yang buruk, ya, harus disupport. Jadi orang cemas itu butuh support dan dukungan dari keluarga. Dan yang paling terakhir sekali, orang cemas harus rutin meruqyah dirinya secara mandiri.
Ya dengan membaca ayat-ayat ruqyah atau dengan membaca Al-Quran secara rutin diniatkan sebagai obat. Karena Al-Quran itu mengobati segala penyakit yang ada di dalam dada kita. Jadi Allah menurunkan Al-Quran di antara fungsinya sebagai obat. Nah, obat yang dimaksud di situ obat untuk penyakit-penyakit di dalam hati. Maksudnya, fungsi utama Al-Quran adalah mengobati penyakit di dalam hati. Sedangkan kecemasan sendiri adalah penyakit yang ada di dalam hati manusia. Maka dengan kita mengikuti langkah-langkah tadi, kemudian juga dengan membaca Al-Quran, insya Allah itu akan sembuh. Tapi jika, jika orang yang cemas itu sampai pada tingkat agresif, itu melukai orang lain, mengancam jiwa orang lain, atau putus asa, ada bisikan-bisikan untuk bunuh diri, maka sebaiknya ini harus dibantu dengan obat ya. Harus ke dokter jiwa atau harus ke psikolog untuk mendapatkan terapi lebih lanjut, mendapatkan obat supaya tekanannya itu menjadi redah, supaya tidak melakukan hal-hal yang di luar yang tidak kita inginkan ya. Karena banyak sekali kasus kematian, bunuh diri, upaya bunuh diri karena diawali dengan kecemasan yang berlebihan. Sekira demikian para pemirsa El-Fatih TV, sedikit hal terkait dengan kecemasan. Insya Allah pada video berikutnya kita akan hadirkan bagaimana ruqyah anxiety itu. Kita akan membacakan ayat-ayat dan doa-doa untuk mengobati orang-orang yang mengalami ruqyah anxiety. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.